Baik teman-teman, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini ada sebuah bujur sangkar ABCD. Pada gambar ini belum ada keterangan ABCD-nya, berarti ini bebas menamakan ABCD-nya di titik mana saja duluan. Misalkan kita simpan di titik ini untuk ABCD-nya, tidak masalah. Nah, kemudian masing-masing sisinya, karena ini persegi, berarti sisinya ini sama panjang sebesar 12 cm. Ini keterangannya ada ya, 12 cm. Nah, kemudian diberi gaya seperti pada gambar. Oke, di sini di masing-masing sudutnya ini sudah ada gaya-gayanya. Nah, untuk memudahkan ini kita tandai. Yang pertama di titik A itu ada F1, kemudian di titik B ini ada F2. Di titik C-nya ini kita namakan F3, dan di titik D-nya kita namakan F4. Nah, kemudian ditanya berapa besar momen gaya terhadap perpotongan diagonal bujur sangkar. Dari gambar ini terlihat perpotongan diagonal bujur sangkarnya ada di tengah-tengah, ada di pusat, dinamakan titik O. Maka yang ditanya berarti adalah resultan atau sigma torsi dengan poros di titik O. Itu sama dengan berapa? Nah, karena torsi, ingat ya, torsi itu adalah sederhananya perkalian antara gaya jari-jari dikali dengan sin theta. Nah, berarti kita harus mengenali dulu gayanya, jari-jarinya, dan tetanya. Oke, terlebih dahulu kita lihat di sini ada segitiga ACD. Oke, saya sudah membuatkan gambar. Nah, gambarnya ada di sini. Untuk menyederhanakan, supaya kita tidak membuat lagi di sini. Oke, nah gambarnya seperti ini. Ini adalah titik ACD. Oke, kita simpan di sini, kita kunci dulu. Oke, perhatikan di sini adalah titik A. Kemudian di sini adalah titik C dan di sini adalah titik D. Nah, karena ini adalah persegi, persegi itu memiliki sisi yang sama panjang dan titik O di sini berada di pusat. Oke, jadi teman-teman, kalau kita memiliki persegi, kemudian kita ingin mengetahui berapa besar panjang diagonalnya, teman-teman bisa menggunakan teorema Pythagoras yang nantinya akan didapat. Kalau sisinya adalah 12, misalkan seperti ini, maka pasti sisi miringnya ini adalah 12 akar 2. Jadi kalau ada persegi yang sisinya A, maka diagonalnya itu pasti A akar 2. Nah, terlihat di sini teman-teman, yang namanya R itu kan jarak dari poros sampai ke pangkal gaya. Nah, berarti untuk R1 itu jarak dari O di titik sini itu sampai ke F1. Berarti di sini adalah R1. Nah, karena titik O berada di pusat, berarti jarak titik O terhadap F2, jarak titik O terhadap F3, jarak titik O terhadap F4 itu semua akan sama. Sehingga kita boleh tulis di sebelah sini, maka R1 itu pasti sama dengan R2, sama juga dengan R4, sama juga dengan R3. Karena sama, kita tidak usah memberi indeks, berarti bilang aja dia adalah R, di mana R-nya ini adalah setengah dari diagonalnya, yaitu 12 akar 2 cm. Nah, berarti di sini kita dapatkan 12 dibagi 2, itu sama dengan 6 ya, berarti nilainya adalah 6 akar 2 cm. Atau kalau mau dikonversi ke meter, ini boleh juga, nilainya adalah 6 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, sekarang data R-nya kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya data yang harus kita dapatkan adalah data sudutnya, tetanya ya. Nah, untuk F1, lihat, perhatikan ya baik-baik. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, nah di sini R1, kemudian ini adalah F1.
F1 terhadap persegi, ini sudah ada sudutnya 45 derajat kan, dari sini ke sini ya. Nah, sementara kalau diagonal ini membagi persegi membagi 2, berarti kan perseginya sendiri sudah punya sudut siku-siku 90 derajat kan ya. Nah, berarti setengahnya itu adalah 45 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh F1 terhadap R1 itu adalah 45 ditambah 45, yaitu 90 derajat. Oke, baik, kalau begitu kita tuliskan di sebelah sini, theta 1 itu adalah 90 derajat. Nah, theta 2, sekarang kita lihat theta 2 ya. Theta 2 ini juga gampang, yang ini udah jelas, setengah dari siku-siku 45. Nah, ditambah yang ini siku-siku 90 kan, berarti dari F2 sampai ke R2 ke sebelah sini. Nah, kita ketahuan sudutnya itu sama dengan 90 tambah 45. Berarti ini adalah 135 derajat. Oke, theta 2-nya adalah 135 derajat. Oke, sekarang dari titik O sampai ke pangkal F3 ke sini, ini adalah R3-nya. Yang ini. Berarti sudut yang dibentuk oleh R3 terhadap F3 sama dengan kasus yang F2 ya. Berarti kita bisa catat kalau theta 3-nya itu adalah 135 derajat juga. Oke, sekarang untuk yang R4 sebelah sini. Nah, ini R4. Sama persis ya, terhadap F4. Berarti sudutnya sama sebesar 135 derajat. Oke, nah sekarang data-data ini kita tinggal masukkan pada persamaan untuk sigma torsinya. Ingat, kita di sini harus tahu mana torsi yang positif, mana torsi yang negatif. Kesepakatannya kita adalah bahwa kalau arah putarannya searah jarum jam, maka torsinya dihitung positif. Sementara kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka torsinya dihitung negatif. Oke, sekarang mudah sekali caranya, kamu tinggal memutar dari arah gaya ini sampai ke poros. Ini kan porosnya sebelah sini, gayanya bermula dari sini ya. Berarti kalau dia diputar ke poros, nah muternya ke sana. Karena porosnya ada di kanan dia kan. Berarti di sini searah jarum jam, maka kita hitung positif. Untuk torsi kedua, F2-nya di sini nih, ke arah kanan. Kemudian porosnya ada di sana, di kiri ya. Berarti putar dari sana ke arah poros. Nah, ke sana. Berarti ini juga masih searah dengan jarum jam. Oke, sekarang untuk yang F3. F3 perhatikan, ini arahnya ke bawah. Porosnya di sebelah kiri. Berarti dari F3 ini, dari arah panahnya putar ke arah poros yang ada di kiri. Maka arahnya ke sana, berarti searah dengan jarum jam. Berarti tandanya positif untuk torsinya ya. Oke, sekarang untuk yang terakhir, yang keempat, di sini adalah titik O, titik poros, kemudian F4 arahnya ke bawah. Nah, berarti dari F4, dari arah F4 menuju ke poros, itu kan berarti ke sebelah sana ya. Nah, maka di sini karena berputarnya berlawanan arah jarum jam, ini kita hitung negatif. Oke, jadi ketika kita diminta untuk menghitung sigma torsi dengan poros di titik O, maka ini akan sama dengan tau satunya positif, ditambah dengan yang ini tau 2 juga positif, dikurangi, tambah ya, masih ya, untuk yang F3, ditambah dengan tau 3, lalu dikurangi dengan tau 4. Oke, ini pada dasarnya tinggal diuraikan satu-satu, F1 dikali R1 dikalikan sin theta 1, begitu, agak panjang, tapi ini bisa disederhanakan nantinya ya. Oke, biar kalian paham, kita coba dulu tulis penguraiannya. Berarti untuk tau 1, kamu uraikan jadi F1 dikalikan R1. Nah, dikalikan R1 dikalikan dengan sin theta 1.
Theta satunya tadi kita dapat 90, maka kita tulis 90. Ditambah dengan F2 dikalikan dengan R2 dikalikan dengan sin 135. Lalu ditambah lagi dengan F3 dikalikan dengan R3 dikalikan dengan sama ya, sin 135 derajat. Lalu dikurangi dengan F4 dikalikan R4 dikalikan dengan sin theta 4. Oke, theta 4-nya kita tulis saja langsung. Theta 4-nya itu adalah 135 derajat. Nah, baik. Karena tadi R-nya semua sama, ini R-nya bisa kita keluarkan. Nanti tersisa tinggal F1 dikalikan sin theta sin 90 derajat ya. Nah, berarti nanti untuk menyederhanakan supaya kita tidak menulisnya banyak, kita langsung saja R-nya ini kita langsung ganti dengan angka. Diingat teman-teman, R-nya sudah keluar ya, keluar dari persamaan, dari tanda persamaan ini maksudnya jadi dikali. Nah, kemudian kita tuliskan angkanya. Ini hanya untuk mempercepat saja. Teman-teman bisa menguraikannya terlebih dahulu jika belum paham. Oke, berarti R-nya kita keluarkan ya, karena sama. Jadi tinggal kita tulis 6 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian kita kalikan dengan, nah R1-nya kan udah keluar, berarti tinggal F1 ya. F1-nya adalah 10 akar 2. Sin 90 itu adalah 1. Lalu kita tambah dengan R2-nya, nih ingat sudah keluar ke sini. Berarti tinggal F2. F2-nya adalah 20. Dikalikan sin 135. Karena sin 180 dikurangi theta itu sama dengan sin theta, maka sin 135 itu akan sama dengan sin 45 derajat. Jadi nilainya adalah setengah dikali akar 2. Oke, ditambah dengan R3-nya ini ingat sudah keluar, karena tadi kita kali, dikurung di awal ya. F3 ini kita tulis 10, kalikan dengan sin 135 setengah akar 2, dan kita kurangi dengan F4-nya adalah 40, dikali dengan sin 135 yaitu setengah akar 2. Oke, bagian yang di dalam kurung ini, kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Seperti ini, misalkan 20 dibagi 2, menyisakan 10. 10 dibagi 2, menyisakan 5. 40 dibagi 2, sisanya adalah 20. Nah, berarti ini menjumlahkan 10 akar 2 ditambah 10 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 20 akar 2. Masing-masing semua mengandung akar 2, berarti boleh kita operasikan langsung. Ini masih kita tulis 6 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikali dengan 10 tambah 10 20 ya, ditambah 5 berarti 25. 25 dikurangkan 20 berarti hasilnya adalah 5. Betul sekali. 5 akar 2. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. 6 dikali 5, ini udah jelas 30 ya. Akar 2 dikali akar 2, hasilnya adalah 2. Dikali lagi sama 10 pangkat negatif 2. Oke, berarti hasilnya kita sekarang sudah dapat. Nilainya adalah 60 dikali 10 pangkat negatif 2. Atau kalau 10 pangkat negatif 2-nya kita hilangkan, maka jadilah 0,6, satuannya adalah Newton meter, dan hasilnya positif, berarti arah putarannya ternyata searah dengan jarum jam. Hasilnya adalah option E. Oke, untuk di awal-awal mungkin ini sulit, tapi ketika kamu berlatih terus, maka ini akan terasa lebih mudah. Oke, oleh karena itu, terus belajar dan selalu semangat untuk mencapai masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.